Baik, perkenalkan nama saya Raihan Putra Ayudya, NIM J0023-149, kelompok A06. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi pembelajaran agar kita bisa belajar bersama. Yang pertama itu kita mungkin bisa memulai dari cedera ACL. Nah, apa itu cedera ACL? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, apa sih cedera ACL? Nah, sebelum kita belajar mengenai cedera ACL, kita perlu lebih tahu lebih dulu. Jadi cedera ACL itu lokasinya di mana gitu. Nah, kita akan mempelajari mengenai ekstremitas inferior. Jadi ACL itu terjadi pada ekstremitas inferior itu secara umumnya. Nah, sebelum itu mari kita belajar struktur-struktur dari regio-regionya dari ekstremitas inferior. Ekstremitas inferior sendiri terbagi menjadi dua pars, yaitu cingulum membri inferior dan juga pars libera. Cingulum membri inferior itu ada dua, yaitu sacrum dan regio coxae. Pada ekstremitas inferior yaitu regio coxae yang terbagi menjadi tiga os, yaitu ilium, ischium, dan pubis, os pubis. Kemudian pada pars libera dia itu ada tiga regio, yaitu regio femur, regio cruris, dan juga regio pedis. Regio antarregio ini membentuk suatu bergabung satu sama lain. Maksudnya regio coxae bergabung dengan regio femur, femur bergabung dengan cruris, dan cruris bergabung dengan pedis itu membentuk artikulasio. Artikulasio sendiri itu dia memiliki ligamen. Ligamen itu apa? Penghubung antar tulang. Kalau tendon itu berhubung antara tulang dan juga otot. Nah, kita akan hubungkan dengan ACL. ACL itu apa? ACL itu anterior cruciate ligament. Anterior cruciate ligament itu lokasinya ada di mana? Dia itu penyusun dari artikulasio genu. Artikulasio genu adalah gabungan artikulasio yang ada pada regio femur dan regio cruris. Jadi artikulasio genu itu menghubungkan antara regio femur dan juga regio cruris. Mari kita lanjutkan. Nah, pada osa, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus belajar osa dulu, tulangnya dulu. Osa itu pada yang berhubungan dengan ACL itu ada os femur, kemudian ada os patella, ada juga, kemudian os tibia dan os fibula. Nah, ini bergabung pada artikulasio genu. Kalau bahasa Inggrisnya dinamakan knee joint. Selanjutnya, nah, mari kita belajar mengenai osa femur terlebih dahulu. Osa femur itu ada tiga bagian nih. Yang pertama ada epiphysis proximal, ya ini epiphysis proximal. Kemudian ada diaphysis atau corpus femoris, dan yang terakhir adalah epiphysis distal. Jadi dari proximal ke distal. Nah, mari belajar mengenai epiphysis proximal. Nah, epiphysis proximal itu ada bangunan-bangunan khususnya nih. Yang pertama adalah caput femoris. Pada caput femoris, dia itu bergabung dengan acetabulum pada os coxae membentuk artikulasio dinama artikulasio coxae. Nah, artikulasio coxae ini dia itu tipenya adalah ball and socket. Setelah itu, oh ya, di daerah sini itu juga ada fovea. Fovea itu buat dalamnya itu buat pelekatan ligamen ya, untuk memperkuat artikulasio coxae tadi. Nah, selanjutnya setelah itu ada kolum femoris. Kolum femoris itu pokoknya lokasi yang mudah patah gitu. Terus selanjutnya ada trochanter. Trochanter ada yang mayor, ada yang minor. Dia ini perlekatan muskulus-muskulus. Setelah itu ada diaphysis ya. Ada diaphysis. Diaphysis itu pada bagian depannya itu dia itu lebih halus. Nah, lebih halus kan ini. Kalau dari kelihatannya dia itu lebih halus. Nah, pada bagian dorsal dia itu lebih kasar. Kenapa sih lebih kasar? Dia itu
ada linea asperanya. Linea aspera. Nah, linea aspera ini buat pelekatan muskulus. Jadi dia itu lebih kasar. Nah, pada bagian ventral itu lebih halus. Nah, setelah itu ada bagian paling bawah sendiri. Bagian paling bawah sendiri itu dinamakan epiphysis distal. Nah, epiphysis distal ini dia itu ada kondilus. Ya, ini kondilusnya, ada kondilus medial ini dilihatnya dari ini. Ada caput femoris, ya berarti bagian bawahnya itu kondilus medial dan juga kondilus lateral. Nah, di kondilus itu ada yang namanya epikondilus. Nah, epikondilus. Nah, setelah itu ada di antara kondilus tadi ada namanya fascias condylaris. Mohon maaf, maksud saya fascias patellaris. Fascias patella fascias patella. Nah, fascias patella ini dia bakal berhubungan dengan os patella membentuk articulatio femoropatellaris. Nah, articulatio femoropatellaris itu yang pertama adalah articulatio femoropatellaris. Kemudian pada bagian kondilus sendiri dia bakal berhubungan dengan menisko. Dia jadinya dinamakan menisko femoralis. Nah, menisko femoralis itu adalah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Articulatio femoropatellaris dan yang kedua adalah articulatio menisko femoralis. Nah, keduanya itu pada bagian ossa femur dia itu adalah susunan dari articulatio genu. Nah, kemudian karena genu itu terdiri dari 3 ya. Yang ketiga itu yang mana? Yang ketiga itu adalah bagian dari os tibia. Nah, os tibia ini dia pada bagian proksimalnya ada kondilus juga, kondilus medial dan juga kondilus lateral. Nah, dia itu bakal bergabung dengan menisko juga. Menisko tadi apa? Menisko itu adalah jaringan kartilago yang berfungsi untuk mengurangi friction pada knee joint. Nah, kondilus pada tibia dan pada tibia ini dia bakal bergabung dengan menisko membuat artikulasi yang dinamakan artikulasi menisko tibialis. Nah, dia itu juga termasuk penyusun dari artikulasi genu. Setelah itu, ini nah, baik, selanjutnya mari kita belajar mengenai hubungan antara os tibia dan os fibula. Jadi, os tibia dan os fibula itu bergabungan ada dua hubungannya. Nah, pada bagian proksimalnya itu dinamakan articulatio tibiofibularis. Nah, pada articulatio tibiofibularis sendiri, dia itu bertipe amfiartrosis. Nah, pada bagian distal, nah pada bagian distal yaitu articulatio tibiofibularis distal, dia itu bertipe apa? Bertipe syndesmosis. Nah, baik, selanjutnya adalah baik, mari kita mempelajari tentang ligamen pada articulatio genu. Nah, jadi articulatio genu itu terdiri dari banyak sekali ligamen. Banyak sekali. Nah, tapi ada beberapa yang utama ya, yang penting. Pertama saat kita membahas tentang ACL tadi. Nah, ACL itu adalah anterior cruciate ligament. Lokasinya ada di sini. Bagaimana cara membedakannya dengan posterior cruciate ligament? Pada bagian dari proksimal ke distal, dia itu menghadap ke medial. Nah, kemudian pada posterior cruciate ligament itu menghadap ke lateral. Anterior cruciate ligament dan posterior cruciate ligament itu fungsinya untuk menahan articulatio genu tadi supaya tidak ke depan dan ke belakang dengan mudah. Nah, supaya tidak ke depan
dengan mudah dan ke belakang dengan mudah ya. Kalau anterior ya berarti menahan ke depan, kalau posterior ya menahan ke belakang. Nah, selain itu juga terdapat ligamentum medial kolateral ligamentum medial kolateral ligamen. Ada MCL medial kolateral ligamen dan LCL lateral kolateral ligamen. Nah, fungsinya apa? Ya berarti kalau medial kolateral ligamen menahan artikulasio supaya tidak menahan osa-osa supaya tidak bergeser ke arah medial dengan mudah, sementara kalau lateral kolateral ligamen itu fungsinya untuk menahan agar tidak bergerak ke arah lateral dengan mudah. Nah, selanjutnya, oh ya, sebelum itu ada pada patella itu bagian ventralnya itu terdapat ligamen ya, dinamakan ligamen patella. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai otot dan juga tendon. Jadi, kita akan fokus pada artikulasio genu yang dia menghubungkan antara regio dari femoris dan juga regio dari cruris. Yang pada bagian tampak ventral, dia itu terdapat musculus quadriceps femoris. Dinamakan quadriceps berarti ada 4. Pada bagian superficialnya ada namanya musculus vastus lateralis, ada musculus rectus femoris, dan juga musculus vastus medialis. Nah, dia itu kan ada superficial. Pada bagian profundanya itu ada musculus intermedius. Nah, kemudian pergerakannya bagaimana? Jadi ketika muskulusnya itu mengalami pemendekan, dia itu bakal menarik regio cruris ya. Regio cruris ya kan menarik regio cruris pada knee joint sehingga terjadilah ekstensi. Nah, jadi musculus quadriceps femoris itu fungsinya untuk mengekstensikan regio cruris pada bagian artikulasio genu atau knee joint. Setelah itu ada ada musculus sartorius juga, musculus sartorius dan juga musculus tensor fascia lata. Bagaimana fungsinya? Nah, musculus sartorius ini dia itu menggerakkan hip ya, tapi dia juga bisa menggerakkan artikulasio genu atau knee joint dan juga musculus tensor fascia lata. Dia itu menggerakkannya bagaimana? Menggerakkannya itu dengan memfleksikan ya, dia memfleksikan. Setelah itu ada memfleksikan ya memfleksikan regio cruris ini pada bagian knee joint. Setelah itu ada bagian tampak dorsal. Nah, tampak dorsal ini dia itu ada bicep maksudnya musculus bicep femoris, ada musculus bicep femoris, ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus dan musculus gracilis. Bagaimana cara mengurutkannya? Ya, berarti tinggal diurutkan saja bisa dari musculus gracilis dulu atau musculus bicep femoris dulu. Jadi ada musculus bicep femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, dan musculus gracilis. Fungsinya gimana? Ketika otot ini memendek, dia itu bakal memfleksikan kaki, memfleksikan regio cruris, dia difleksikan kan, pada lokasinya pada mana artikulasio genu. Setelah itu ada kurang lebih sudah itu. Baik, selanjutnya mari kita membahas mengenai bursa. Apa itu bursa? Jadi bursa itu adalah bantalan yang juga terdapat di sekitarnya cairan sinovial yang berfungsi untuk melindungi dari artikulasio genu dan tendon-tendonnya gitu. Dia itu mencegah friction yang berlebihan juga bisa. Dan dia itu ada beberapa bursa ya. Ada yang pertama ada bursa suprapatellaris, kemudian ada bursa subpopliteal dan juga bursa
subfascialis patellaris, ada bursa infrapatellaris profunda, dan juga ada bursa subpoplitea. Nah, ini patellaris ini kan ada letaknya bagian lebih dalam daripada ligamentum patella ya. Nah, baik, mari kita membahas mengenai vena. Jadi, vena pada bagian articulatio genu itu terdapat dua, yaitu superficial dan juga profunda. Nah, pada bagian superficial sendiri itu terdapat dua, yaitu vena savena magna dan juga vena savena parva. Nah, setelah itu pada bagian profunda itu terdapat vena poplitea juga. Nah, vena poplitea. Nah, ketika terjadi ACL, mari kita tadi ingat kembali ACL itu apa? ACL itu adalah anterior cruciate ligament. Nah, ketika terjadi rupture, nah, rupture pada ACL itu dia bakal penahan ke depannya itu tidak ada, sehingga pergerakan dari kaki itu tidak stabil, lebih tidak stabil, condong ke depan itu, jadi bisa bergerak ke depan itu, penahan anteriornya tidak ada. Nah, ketika penahan anteriornya tidak ada, bagaimana? Ya, jadi ketika ya tidak stabil kan jadinya. Nah, setelah itu ada juga bagaimana ketika terjadi ACL, baru saja terus bakal terjadi pembengkakan. Nah, pembengkakan ini bisa menekan vena-vena yang berada di sini, sehingga bisa mengganggu sirkulasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke plexus brachialis. Jadi apa sih plexus brachialis itu? Jadi plexus brachialis adalah kumpulan saraf yang dia itu menginervasi ekstremitas superior atau upper limb. Nah, dia itu menginervasinya bagaimana? Baik secara motorik dan juga baik secara sensorik. Nah, dia itu asalnya ada pada medulla spinalis. Medulla spinalis kemudian bakal masuk di columna vertebrae ini. Dia itu ada C4, C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, itu pembagiannya bagaimana? Ini ada ramus ya. Ramus itu bakal terhubung langsung dengan asalnya, jadi dinamakan root. Nah, kemudian setelah ramus itu ramus itu juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu dari ini itu terbagi menjadi ventral dan juga dorsal. Ini ventral dan juga dorsal. Nah, pada bagian ventral itu fungsinya sebagai motorik. Pada bagian dorsal itu fungsinya sebagai sensorik. Nah, ramus tadi dia bakal bergabung, dinamakan korpus. Trunkus. Nah, trunkus, dia kan dinamakan trunkus. Jadi dia itu memisah. Awalnya tadi pada ramus itu ada bagian ventral dan juga dorsal, bahkan bergabung menjadi trunkus. Nah, trunkusnya itu ada trunkus superior, trunkus, kemudian ada trunkus posterior dan juga trunkus medialis. Pemisahnya bagaimana? Yang perlu dinotis adalah trunkus medialis itu ada pada C7. Sisanya pada bagian atas ya berarti trunkus superior dan bagian bawah adalah trunkus inferior. Kemudian trunkus tadi bakal memisahkan diri menjadi divisi. Setelah divisi dia bakal membentuk korda yang selanjutnya dia bakal menginervasi pada setiap muskulus. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai plexus brachialis. Oh ya, tadi sudah. Ini penyakitnya ya, injurinya dia. Baik, mari kita mempelajari nervus dan muskulusnya. Nah, jadi nervus-nervusnya itu ada banyak. Contohnya ada nervus musculocutaneus. Dia itu mempersyarafi area daerah sini. Nah, daerah situ ada apa?
Contohnya ada pada bagian profundanya ada musculus coracobrachialis, kemudian ada musculus brachialis, kemudian ada musculus bicebrachii juga ada, musculus tricebrachii. Nah, musculus tricebrachii itu dia itu dipersyarafi oleh nervus radialis, di nervus radialis. Nah, itu dipersyarafi oleh nervus radialis, musculus tricebrachii. Dia itu kan ada di posterior ya, radialis. Jadi nervus radialis itu letaknya itu pada bagian posterior ya, sedangkan pada bagian anterior itu ada nervus medianus dan nervus ulnaris. Nah, tadi kurang lebihnya selanjutnya. Baik, selanjutnya mari kita membahas mengenai regiodorsum extremitas superior. Jadi, pada regiodorsum extremitas superior, dia itu terdiri dari ini, ada musculus trapezius. Musculus trapezius itu dia berbentuk segi empat. Empat sisi, ya segi empat ya maksud saya, segi empat. Dia itu origonya pada mana? Origonya pada os occipital. Nah, kemudian dari origo dia itu yang menggerakkan. Dan penggerak yang digerakkan siapa? Yang digerakkan itu ada pada daerah sini nih. Di sini ada acromion, kemudian ada spina scapulae, kemudian ada sepertiga bagian dari clavikula. Nah, setelah itu selesai, jadi kita harus mengira-ngira bagaimana bentuknya, bagaimana origo dan insersionya, dan bagaimana gerakannya. Jadi gerakannya adalah ketika kita mengkontraksikan, gerakannya adalah elevasi dari shoulder. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai latissimus dorsi. Latissimus dorsi adalah muskulus yang dia itu penempelannya pada prosesus sphenoid dari vertebra. Ketika dia menyebar, kemudian bakal bergabung pada insersio yang dinamakan insersio yang ada pada os meri. Nah, setelah itu ada lagi yaitu rhomboideus minor dan juga rhomboideus major. Nah, setelah itu ada, ya betul, yaitu rhomboideus minor dan juga rhomboideus major. Jadi lokasinya ketika trapezius ini dihilangkan bakal bisa terlihat ya, ada rhomboideus minor dan juga rhomboideus major. Jadi rhomboideus minor itu dia dan rhomboideus major itu rhomboideus minor lebih kecil, tapi posisinya itu dia lebih superior daripada rhomboideus minor. Origonya dia ada pada spina, pada prosesus spinosus. Nah, mohon maaf, prosesus spinosus. Dan dia bakal berinsersio pada insersinya pada margo medialis scapula. Jadi bisa dibayangkan ketika berkontraksi, dia bakal menarik. Sehingga dinamakan adduksi, ADD. Setelah itu ada levator scapula. Levator scapula itu letaknya ada di sini. Fungsinya untuk elevasi dari apa? Os scapula. Dilihat dari nama bisa, dibayangkan dari bentuknya bisa, dibayangkan origo insersionya bisa. Setelah itu, baik, selanjutnya kita akan menghafalkan inervasi dari regio dorsum superior. Bagaimana cara menghafalkannya? Jadi, pada bagian musculus trapezius, dia itu adalah inervasinya, dia ada pada nervus ke-6. Nah, pada bagian setelahnya itu ada pada latissimus dorsi. Jadi latissimus dorsi itu dia itu dipersyarafi oleh apa? Dia itu dipersyarafi oleh nerve
nervus thoraco-dorsalis ya, nervus thoraco-dorsalis, dan juga sisanya yaitu tadi ada rhomboideus major, ada rhomboideus minor, dan juga levator scapulae, dia itu dipersyarafi oleh nervus dorsalis scapulae. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan ke wing scapula. Apa itu wing scapula? Jadi wing scapula itu adalah, jadi scapulanya itu berbentuk seperti sayap. Kenapa bisa seperti itu? Jadi dia itu tidak bisa diangkat, tidak bisa digerakkan, kurang lebih pergerakannya kalaupun ada pun terbatas. Kenapa seperti itu? Karena muskulus yang mengangkat itu, dia itu mengangkat scapula, dia itu mengecil ya, mengecil, bukan tidak ada tapi mengecil. Kemampuannya kalau mengecil berkurang. Penyebab berkurang itu jadi bagaimana? Sel-sel ototnya itu mengalami atrofi. Ketika terjadi atrofi itu disebabkan oleh apa? Kurangnya stimulus. Jadi dia itu disebabkan oleh dapat disebabkan oleh kurangnya stimulus yang neuronnya apa? Neuron thoracalis longus. Neuron thoracalis-nya tidak berfungsi dengan baik, dia tidak akan merangsang ini sehingga terjadilah atrofi, yang atrofinya itu kemudian juga bakal mendukung, maksudnya atrofinya itu bakal ikut mendukung tidak dapatnya bergerak sehingga ditimbulkan wing scapula.